Kalau share pengalaman saya sendiri dulu waktu itu nggak ada yang ngajarin tuh sampai 1 bulan ngeprint ABS. Bikin stres kalau misalnya udah ultra base, jadi itu kan nggak bisa diganti-ganti. Kalau ganti harus bednya. Leveling pertama, terus pastiin first layernya bagus, terus ngecek si filamen sama udah sih itu aja. Oke, selamat datang di channel IMA. Kali ini di segmen ngulik 3D bersama saya Gunawan dan Mas Syukur. Saya Syukur pribadi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih saya kalau ngeprint nggak pernah berhasil. Kalau share pengalaman saya sendiri dulu waktu itu nggak ada yang ngajarin tuh sampai 1 bulan ngeprint ABS. Nah, kita akan sharing-sharing dengan Mas Syukur. Nah, apa saja sih yang biasanya kegagalan pemula itu apa aja? Yang pertama sih paling awal itu nggak nempel, terus selanjutnya filamennya nggak keluar, terus suhunya kok kadang ada yang terlalu keriting atau normal atau malah kadang jadi gampang patah benyek gitu. Biasanya di panduannya tuh pasti ada kalau baru datang mesinnya baru dirakit gitu. Yang pertama leveling bed dulu, leveling di 4 sisinya di ujung-ujung bednya. Settingnya itu pakai kertas HVS, terus di setting di 4 ujungnya itu 4 titik. Tinggal diputar aja si skrunya, nutnya diputer sampai seukuran HVS. Ukurannya tuh kalau HVS, jadi si kertasnya kalau didorong masuk nggak bisa, tapi kalau ditarik keluar masih bisa. Itu iya. awalnya. Ya, ini kalau tentang leveling biasanya kan ada macam-macam leveling. Ada yang manual leveling gitu. Terus ada yang automatic leveling. Kalau kelebihannya automatic leveling atau cara trik-triknya gimana kalau leveling yang otomatis gitu? Kalau otomatis pilihannya ada di LCD-nya dari si printernya atau dikonekin ke komputer. Itu nanti kita kasih kode. Kalau di LCD sih tinggal ada pilihannya leveling gitu. Leveling. Jadi si printernya otomatis ngeleveling ke, biasanya ada 4 sisi atau 9 sisi. Dia ngukur jarak nozzle dengan bednya. Terus iya. bisa disetting mau misalnya terlalu tinggi atau terlalu turun gitu, tinggal dimainin aja. Kalau terlalu turun ya angkanya ditambahin, kalau terlalu tinggi diturunin. Set offsetnya ya. Iya, set offset. Set offset. Nah, kalau di automatic leveling mainnya di set offset. Kalau manual leveling sebenarnya lebih gampang. Sebenarnya Iya. ada level corner juga yang baru-baru, firmware baru ada kalau diaktifin ada pilihan level corner. Kalau saya alirannya manual, level corner itu memudahkan, kita bisa ngukur setiap ujung-ujung ya, ujung-ujung kemudian dipasin secara manual pakai diputar bawahnya itu yang nut yang buat setelan itu diputar sampai kira-kira jaraknya pas gitu. Kenapa ada leveling manual? Kenapa ada leveling otomatis? Yang otomatis itu biasanya yang lebar-lebar ya, Iya, karena ukurannya kecenderungannya. Nah, ukurannya yang lebih dari 20 cm. heeh. Ukuran area cetaknya ya, ukuran bednya. Iya, iya. Ini ada lagi tambahan kalau misalnya nggak rata, tapi nggak ada fitur auto leveling. Auto leveling sebenarnya kalau auto leveling aja, leveling bed itu lumayan gampang. Yang susah itu kalau bed melengkung ya. bednya. Kalau bed melengkung itu biasanya harus ada mesh leveling. Beberapa printer ya, kayak IMA 2020 itu ada fitur mesh bed leveling. Itu bisa diukur juga melalui leveling, menu leveling, kemudian bed leveling. Nanti ada video di link, ada video tentang mesh bed leveling. Ada lagi triknya nih, kalau misalnya leveling susah tapi kita manual gitu, pakai kaca ya nggak? Oh iya, pakai kaca. Jadi misalnya si plat heat bednya nggak rata, kalau dikasih kaca kan otomatis dia jadi rata. Ya. Jadi tinggal ditambah kaca, tinggal ngeprint di situ. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, caranya biar tetap masih bisa nempel. Oke.
kalau mau versi hemat tuh bisa pakai lem di kaca Ah. atau pakai masking tape. Itu lumayan bagus buat Iya. ngeprint tanpa heat. Kalau misalnya kaca itu lem itu paling bagus kayaknya. Iya, Ya, lem lem bagus. paling bagus. Karena dia bisa lumayan agak tinggi kecepatannya kalau pakai lem. First Nah, layer. first layernya. Kalau yang biasanya kan nggak semuanya bisa dilem ya. Iya. Kadang-kadang ada yang itu tuh yang bawaan yang hitam ultra base. ultra base misalnya ya. Kadang-kadang ultra base itu kalau lama-lama juga nggak nempel. Iya, apalagi udah sering ke gesek-gesek sama si nozzle itu pasti Iya. sering rusaknya dia. Ya kalau untuk ultra base ada tipsnya. Kalau ultra base atau yang masking tape itu bisa dikasih pemanas heatbed-nya, dikasih suhu 50 atau 60 derajat gitu, Mas. Jadi lebih amannya sih kalau masking tape dikasih heatbed. Soalnya kalau misalnya ngeprint lebar, kalau tanpa pemanas biasanya di ujung-ujungnya sering warping, sering ngangkat. Kalau sebenarnya kalau tanpa pemanas pakai lem juga nggak apa-apa ya. Pakai lem. Itu yang ultra base itu ada juga tips. Kalau Mas Sigit itu sering itu ya, sering apa gosokin pakai apa gitu? Amplas. Ya gosok pakai amplas. Itu juga lumayan membantu karena kita bikin stres kalau misalnya udah ultra base. Jadi itu kan nggak bisa diganti-ganti. Kalau ganti harus bednya. Terus ada kecepatan juga ya. Iya, kecepatannya sih kalau first layer itu sebisa mungkin dibuat lebih pelan. Antara 15 sampai 30 mms. Jadi Iya, kalau first layernya pelan, dia kan nempelnya lebih bagus ke heatbed. Jadi lebih kuat, misalnya ngeprint tinggi pun gitu bakalan aman. Kalau Iya. first layernya pelan. Iya. Itu momen penting banget first layer karena kalau first layernya nggak bagus kemungkinan kalau udah tinggi bakal ambruk gagal. atau ya nggak mau nempel lagi kan. Jadi ada orang pertama ukuran berhasil apa enggaknya itu bisa dilihat dari layer pertama. Ya. Kalau misalnya first layer itu hasilnya bagus itu prestasi banget sebenarnya. Emang itu tantangannya. Tadi itu ketiga apa? Selanjutnya filamen kenapa nggak keluar? Ya. Ini yang sering banget selanjutnya. Kenapa filamennya nggak keluar, Mas? Itu banyak juga masalahnya. Yang pertama sih biasanya di extrudernya, dari pairnya atau dari gearnya atau sebenarnya dari arus motornya itu juga berpengaruh. Tapi yang paling awal sih dari pair extruder itu kalau terlalu kenceng atau terlalu kendor itu juga mempengaruhi si filamen masuknya nanti, Mas. Ya, kalau biasanya kalau printer bikin sendiri, ngerakit sendiri, DIY itu sering karena arusnya ya. Iya. Tapi kalau pabrikan biasanya sih jarang. Arusnya sebenarnya cukup. Ada juga yang nggak bisa itu harus lewat firmware. Ada yang kayak gitu. Pabrikan lebih biasanya di hardware extrudernya, ya, kayak pair gitu tadi. Pair atau nozzle juga. Nozzle tuh biasanya kadang-kadang ada kotoran karena filamennya misalnya kotor gitu. Filamen kotor kena debu itu karena nyimpennya nggak sembarangan, lama-lama debu itu ngumpul di ujung nozzle. Dan nozzle-nya kan ukurannya cuma 02, 03, 04 lebih kecil kan. Iya, Lama kalau nyumbat si nozzle-nya. ya benar karena kalau kotoran debu itu kan nggak bisa leleh. Kalau filamen yang nyumbat begitu dipanasin dia akan leleh. Iya. Tapi kalau debu nggak bisa. Itu mesti dicek. Kalau perlu diganti ya. Lebih baik diganti daripada dibersihin. Soalnya kan Kayak- ada yang biasanya dibersihin pakai cleaner nozzle. Itu sebenarnya cuman si kotorannya jadi naik. Habis itu Terus balik lagi. kalau kena filamen kan turun lagi, nyumbat lagi itu yang sering sih itu. Terus apalagi setelah pair selanjutnya si gear extruder. ya. Biasanya kalau sering pairnya terlalu keras gitu, kan gearnya ngegigit si filamen. Jadi ada bekas filamennya di gearnya itu. Istilahnya grinding. Iya, grinding. Terus kalau itunya si
kotoran filamennya ikut di gear, lama-lama gearnya jadi kayak bulat, udah nggak nge-grip lagi ke si filamen, makanya sering kayak slip gitu Oh iya, iya. giginya. Suhu juga ya. Suhu. Nah, kalau suhu itu ya ini agak susah jelasinnya kalau suhu, karena ini printer bisa beda-beda. Misalnya jenis filamen juga ya. Jenis printernya juga ada printer, kalau kita dulu kan bikin IMA 2020 ya. Iya. Bikin 5 2020 itu pakai V5. V5 itu secara fisiknya meternya apa tuh? Termistornya itu agak cuma nggak dijepit, cuma Iya, cuma nempel, terus kontaknya agak gede, jadi sebenarnya kurang akurat. Iya. Kalau saya nebak sebenarnya itu kalau suhunya 190 itu mungkin 195. Iya. Bisa jadi 200 juga bisa jadi. Nah, kalau pakai V6 itu film ininya kan jaraknya dekat, Iya. sensornya termistor Terus ada dekat. penguncinya juga. Ada pengunci. Biasanya dia suhunya dibacanya tinggi, Lebih optimal jadi bacanya. lebih optimal. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pakai V5 itu 195 udah cukup gitu. Tapi kalau pakai yang Hotel tipe V6 gitu ya atau yang baru itu yang kayak kayak CR10 micro Swiss gitu. ya Itu itu micro Swiss itu suhunya bisa lebih 200 lebih biasanya. atau thermocouple itu sebenarnya paling ini ya, tapi kita nggak pernah pakai thermocouple. Itu paling akurat sebenarnya, itu suhu yang sebenarnya kalau. Nah itu makanya jadi relatif, kalau kita ngomongin suhunya berapa itu relatif. Nah kita pakai printernya apa, Iya. Terus filamennya pakai ya. dari mana? Mereknya apa? Mereknya apa, bahkan warna juga beda Ah. loh, mereknya sama warnanya beda loh. Jadi yang paling baik itu sebenarnya di Pas awal tiap Nah. ganti filamen lebih baik dites dulu. ya, Tesnya manual. Jadi misalnya suhunya di set berapa? 200 gitu misalnya. Kita dorong manual pakai tangan. Itu Ya. kalau masih terlalu berat berarti lebih baik dinaikin lagi suhunya. ini Kalau kalau terlalu itu sebaliknya aja. secara umum karena printer tuh sekarang macam-macam menunya ya. Iya. Yang jelas kita mesti set dulu secara manual, Set suhunya. set suhunya di set 200 misalnya. Kita masukin filamen, didorong pakai tangan Dorong gitu. manual. Nah, kalau keluarnya lurus itu bagus ya. Bagus ya. Biasanya kalau kelebihan gitu. Kalau kelebihan biasanya keluarnya keriting sama ada kayak bubble-nya di filamen. Petek-petek gitu Suaranya juga ada petek-petek itu pasti. Kalau pletek-pletek biasanya juga selain karena filamen ini juga filamennya udah Udah lama. dan kena uap air ya. Harusnya sih di oven biar Iya. lebih balik ke suhunya normal. Udah sih itu Mas yang paling awal biasanya sering jadi masalah. Ya. Kalau bagaimana caranya manasin filamen itu karena tiap printer beda, nanti bisa diperiksa di menu, cari aja misalnya menu hot end atau nozzle-nya berapa suhunya, misalnya 200. Kalau 200 itu lurus keluarnya berarti pas. Kalau keluarnya itu berat misalnya, Masih berat. apalagi kalau tangan itu sampai berat banget. Kalau tangan aja berat, apalagi motor ya. Pakai motor, Pakai iya. motor pasti Lebih berat lagi. berat lagi, Nah. dia kasihan, mungkin nggak akan berhasil ngeluarin atau nggak konsisten, Iya. biasanya under Hasilnya under extrude. kalau kelebihan biasanya keriting ya, Hasilnya keriting ya. kutek ya itu aja. Kalau suhu ketinggian biasanya hasilnya stringing, terus apa ya, blobby Iya. agak ngobrol. Udah Mas, kalau awal itu aja sebenarnya Nah, yang paling perlu diperhatiin. Jadi leveling pertama, terus pastiin first layernya bagus, terus ngecek si filamen sama udah sih itu aja paling awal. Jadi kalau pondasinya udah bagus, selanjutnya pasti bakalan bagus hasilnya. ya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dari pengalaman ya. Iya, ini Dari pengalaman pribadi. Mas Syukur nih, pengalaman 5 tahun di 3D printing. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bahas di video selanjutnya dengan topik yang lain. Kalau misalnya ada request mau pertanyaan Apa, atau kita mau dibahas. membahas apa,
Nah, silakan boleh di komen. komen. Oke. Oke. Terima kasih.